Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya di materi mata kuliah studi Quran dan Hadis. Materi pada hari ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai struktur hadis dan juga tata cara periwayatan hadis. Nah, silakan disimak masing-masing dari kalian, dan nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab dan kalian sampaikan di forum diskusi di e-learning. Nah, yang pertama mengenai unsur-unsur yang ada dalam hadis. Ada beberapa hal yang perlu dipahami ketika ingin memahami suatu hadis, bahwa yang pertama yang harus dipahami adalah unsur-unsurnya. Kalian harus mengetahui di dalam hadis itu ada beberapa istilah penting, yaitu yang pertama istilah sanad, yang kedua periwayat, dan yang ketiga adalah matan. Nah, tiga istilah inilah yang nantinya menjadikan landasan pengecekan atau pencarian mengenai kualitas hadis, kebenaran hadis, kebenaran apakah itu benar dari Rasulullah atau tidak. Nah, tiga hal ini yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum membahas mengenai isi dari teks hadisnya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama istilah sanad. Sanad itu adalah sesuatu yang dijadikan sandaran. Atau ada yang menjelaskan bahwa sanad yaitu pemberitaan tentang munculnya suatu matan hadis, suatu berita atau rangkaian bagaimana matan atau teks hadis itu muncul. Nah, itu disebut dengan sanad. Atau lebih familiar dalam kitab studi hadis, sanad adalah rentetan para periwayat yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama. Nah, sehingga sanad itu adalah rentetan kan tidak hanya satu ya, ada beberapa orang, ada beberapa periwayat yang menyampaikan hadis satu tersebut melalui beberapa orang. Nah, rentetan itulah yang disebut dengan sanad. Yang rentetan itu nanti sampai kepada Rasulullah. Nah, orang-orang yang meriwayatkan, orang-orang yang menyampaikan hadis sampai nanti ketemu bahwa ada seorang sahabat yang mendapatkan dari Rasulullah, itulah yang disebut dengan sanad. Rentetannya ini yang disebut dengan sanad. Istilah yang kedua adalah periwayat. Nah, periwayat itu orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab apa yang pernah diterimanya dari seorang gurunya. Nah, kalau periwayat ini orangnya, kalau sanad tadi rentetannya, kalau periwayat adalah orangnya yang mendapatkan, yang menerima, yang menyampaikan suatu teks hadis tersebut. Nah, orang di kalangan sahabat yang menyampaikan hadis, lalu hadis teks tersebut disampaikan kepada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in. Nah, setiap orangnya inilah disebut dengan istilah periwayat atau periwayat hadis. Nah, kalau rentetannya disebut dengan sanad, kalau orang satu persatu individunya yang menyampaikan hadisnya itu disebut dengan periwayat. Istilah yang ketiga adalah matan. Nah, kalau matan ini, kalau secara bahasa matan artinya punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Itu sebutan matan. Nah, kalau secara istilah, matan adalah sabda Nabi yang disebut setelah sanad atau penghubung sanad atau materi hadis, atau juga ada yang menyebutnya dengan teks hadis. Nah, matan inilah yang biasanya kalian dapatkan di kitab-kitab atau di Google ketika kalian mencari teks hadis, atau di buku-buku yang menjelaskan, yang mencantumkan tentang teks hadis. Nah, teks hadisnya atau pesan yang ingin disampaikan berupa lafadz hadis itu yang disebut dengan matan. Isinya lah, isi pesannya itu disebut dengan matan. Nah, kalau kadang kalian membaca teks hadis yang ada an Abi Hurairah atau
Haddatsana Umar bin Khattab wa akhbarona bla bla bla. Nah, yang penyebutan nama-nama itu, rentetan itu nanti sampai ke teks matan, ke teks hadisnya itu disebut dengan sanad. Nah, orang-orangnya Umar bin Khattab, lalu tadi penyebutan Abu Hurairah, nah itu disebut dengan riwayat. Nah, lalu kemudian masuk ke teks matanya. Contohnya al-a'malu binniyat. Nah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nah, teks hadis yang tentang niat tadi itu disebut dengan matan. Nah, itu ya, itu istilah-istilah yang harus diketahui di dalam hadis. Nah, kadang banyak orang yang rancu ya memahami sanad itu apa, riwayat itu apa, matan itu apa. Mereka memahami bahwa hadis ya satu itu, padahal dalam ilmu hadis, dalam kajian hadis bahwa ada unsur-unsur yang nantinya unsur-unsur itulah yang nanti bisa menentukan apakah hadis itu kualitasnya seperti apa, apakah hadis itu benar-benar dari Rasulullah atau tidak. Nah, tiga inilah yang nanti yang menjadi landasan dasar ketika meneliti atau mencari kualitas dari hadis atau kebenaran dari hadis tersebut. Itu. Kemudian, nah ini penjelasan dari sanad, riwayat, dan matan tadi. Sanad itu sangat penting ya. Adanya sanad, mengetahui tentang rentetan periwayat yang disebut dengan sanad itu sangat penting. Karena apa? Karena tanpa sanad, tanpa adanya rentetan para periwayat yang mendapatkan menyampaikan hadis sampai kepada Rasulullah, tidak mungkin itu disebut dengan hadis. Karena dengan rentetan sanad itulah nanti yang bisa membuktikan bahwa apakah itu benar-benar perbuatan, sikap, atau perilaku Rasulullah atau tidak. Karena setiap orang bisa kan melontarkan suatu pesan yang ditulis dengan bahasa Arab, dilontarkan, dituliskan, dibacakan. Nah, kalau tidak mengetahui rentetan sanadnya, nah bisa jadi setiap perkataan para ulama, kiai yang tiba-tiba melontarkan lafaz berbahasa Arab yang ada pesan di dalamnya disebut dengan hadis. Nah, itu yang membedakan, yang menjadi ciri hadis itu ada sanadnya. Kemudian tidak ada upaya untuk memberi jalan melalui orang-orang tertentu, padahal orang tersebut tidak meriwayatkan seperti itu. Kalau ini penjelasan mengenai penekanan bahwa sanad tidak hanya sekedar mengetahui tentang rentetannya, tapi juga harus mengetahui tentang masing-masing orang yang meriwayatkan dalam rentetan itu, atau mengetahui masing-masing periwayatnya. Itu. Kemudian dalam mengambil sanad, hendaknya juga melihat dari mana sanad itu berasal. Nah, sanad itu banyak ya. Satu teks hadis itu bisa jadi disampaikan atau ada beberapa rentetan yang berbeda. Ada yang dari jalur, misalkan dari kalangan sahabat, dari jalur Umar bin Khattab, lalu dengan teks atau matan hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Bakar. Kemudian diriwayatkan, ada juga yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, tiga rentetan ini, rentetan yang dari Abu Bakar, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Nah, masing-masing itu seharusnya kita mengetahui. Kalian sebagai penelaah atau pengkaji hadis harus mengetahui kira-kira sanad yang kalian ambil, teks hadis yang kalian ambil itu kira-kira ngambil dari sanad yang jalur mana? Jalur Ali bin Abi Thalib kah, Umar bin Khattab, atau Abu Bakar? Seperti itu. Nah, semakin banyak periwayat hadis dalam meriwayatkan suatu hadis, maka itu semakin baik. Karena sebagai pengakuan lah bahwa hadis itu memang banyak yang meriwayatkan, sehingga lebih besar kemungkinan bahwa itu memang benar dari Rasulullah ketika semua rentetan sanadnya sampai kepada Rasulullah.
Nah, kalau semakin sedikit orang yang meriwayatkan, itu bisa menjadi pertanyaan besar. Apakah ini benar dari Rasulullah atau tidak? Karena pada masa dulu kan Rasulullah sering kan ketika berperilaku, berucap atau menyampaikan suatu pesan tidak hanya ke satu per orang per orang, tapi juga sering juga terjadi ketika di forum umum. Nah, sehingga banyak sahabat yang mendengarkan dan banyak sahabat yang kemudian meriwayatkan hadis itu kepada generasi-generasi sesudahnya. Itu. Kemudian kalau menurut ulama studi hadis ya, salah satunya adalah Mustafa Al-Dhami, dia mengatakan bahwa metode penggunaan sanad itu sebenarnya sudah ada semenjak sebelum Islam. Ya, ini ketika tradisi pewahyuan dalam kitab Yahudi sebenarnya rentetan atau pencarian bahwa apakah teks tersebut yang ada dalam kitab suci itu memang benar-benar ada rentetannya nggak, kebenarannya itu bisa dipegang nggak. Nah, dengan rentetan para periwayat, pencarian orang per orang yang mendengarkan lalu mendapatkan hadis itu sangat penting untuk kebenaran dari suatu teks kitab suci, dalam hal ini dalam Islam yaitu hadis. Nah, sejarah membuktikan dalam beberapa penjelasan pemaparan di dalam buku-buku sejarah bahwa periwayatan hadis, penyampaian hadis dari orang per orang itu tidak hanya dilakukan secara lafzi ya, atau secara lafadznya jelas, tapi juga bisa juga secara maknawi. Tidak hanya sekedar langsung setiap orang pasti lafadznya itu sama, innamal a'malu binniyat. Nah, ada juga hadis-hadis yang cara penyampaiannya kepada perawi-perawi yang setelah generasi-generasi setelahnya itu secara maknawinya, sehingga lafadznya itu disusun sendiri oleh periwayat setelahnya. Nah, dan itu biasanya secara lafzi atau maknawi itu juga berasal dari Rasulullah, memang secara maknawi, tidak hanya secara lafzi, biasanya yang berbentuk perilaku. Karena yang disebut dengan hadis kan bukan hanya perkataan ya, tapi juga perbuatan yang Nabi tidak mengucapkan tapi Nabi berbuat, itu nanti bisa menjadi suatu hadis. Nah, yang berbentuk perilaku inilah yang kemungkinan periwayatannya secara maknawi tadi disampaikan, atau hadisnya secara maknawi. Kemudian penelitian matan masuk ke unsur matan bahwa dilakukan oleh satu periwayat dengan periwayat lainnya dengan cara membandingkan antara beberapa sanad hadis. Nah, ketika kalian meneliti atau menelaah mengenai teks atau matan hadis tertentu, caranya agar mengetahui bahwa matan teks ini lafzi atau maknawi, atau maknanya seperti apa, atau teks hadis ini apakah memang teks hadis yang benar dari Rasulullah, atau kualitas hadisnya seperti apa. Nah, perlu mengetahui mengenai sanad. Nah, pengecekan terhadap beberapa sanad, rentetan periwayat itu sangat penting. Nah, perlu melakukan perbandingan rentetan sanad. Kemudian perlu juga melakukan pengkompromian, pentarjihan, dan pemaukufan ketika mendapatkan teks hadis, matan hadis yang sanadnya berbeda-beda atau sama-sama sanadnya itu sampai kepada Rasulullah, tapi ada perbedaan makna atau perselisihan, perlawanan makna dalam teks hadisnya. Nah, itu solusi dalam kajian studi hadis ada solusinya, yaitu bisa dikompromikan atau diunggulkan salah satunya, atau ada yang dilemahkan salah satunya. Nah, itu nanti akan kita pelajari insya Allah di beberapa pertemuan kemudian. Nah, fungsinya apa sih tadi? Pentingnya mengetahui rentetan sanad, pengecekan teks hadis. Itu fungsinya adalah untuk menghindari pemalsuan hadis, untuk mengecek apakah benar itu lafadz dari Rasulullah atau tidak. Nah, sehingga dengan seperti ini bisa kita ketahui bahwa hadis itu
penyebutan bahwa itu hadis atau bukan itu melalui proses yang sangat panjang. Di masa sekarang sampai masa Rasulullah itu kan sangat panjang ya. Nah, sehingga para ulama yang melakukan pengecekan terhadap satu persatu orang yang melakukan periwayatan hadis, nah itu menjadikan kemungkinan celah kecil bahwa masih ada pemalsuan hadis di kitab-kitab hadis sekarang. Seperti itu. Dan pengecekan terhadap sanad matan ini pada masa ulama dulu ketika masih melakukan pengecekan terhadap hadis apakah itu palsu atau tidak, terutama pada masa era sahabat ya. Ini awal mulanya pada era sahabat, era masa Abu Bakar kan banyak orang yang murtad, banyak orang yang melakukan pemalsuan hadis dan sebagainya. Nah, rentetan unsur-unsur inilah yang melatar belakangi bahwa studi hadis, kajian tentang hadis itu tidak terlepas terhadap pengecekan sanad, periwayat dan juga matannya. Oke. Kemudian saya akan masuk tentang periwayat hadis, tentang periwayatan hadis. Nah, dalam ilmu hadis ada istilah yang menyebutkan mengenai periwayatan hadis disebut dengan istilah tahammul wal ada. Nah, istilah tahammul artinya membawa atau memikul dengan berat. Kalau menurut istilah, tahammul adalah mengambil atau menerima hadis dari seorang guru dengan metode tertentu. Nah, tahammul ini istilah yang ada dalam ilmu hadis mengenai tata cara menerima hadis atau mendapatkan hadis dari gurunya. Nah, itu ada tata caranya. Kemudian istilah yang kedua adalah istilah ada. Ada adalah melaksanakan sesuatu pada waktunya. Kalau secara terminologi yaitu meriwayatkan hadis dan menyampaikan kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu. Nah, kalau tahammul tadi cara menerima, kalau ada ini cara menyampaikan. Sehingga ketika orang mendapatkan hadis, nah itu disebut dengan orang tersebut disebut melalui proses tahammul. Nah, ketika orang tersebut menyampaikan kepada generasi setelahnya atau kepada muridnya itu disebut dengan ada. Kalau pengertian dengan tahammul wal ada adalah proses periwayatan hadis baik itu menerima atau menyampaikan baik secara sengaja dengan menggunakan tata cara tertentu atau metode tertentu. Itu istilah tentang periwayatan hadis yang berkaitan dengan sanad tadi. Nah, ada beberapa syarat dalam proses metode tahammul wal ada. Syarat tahammul sendiri yang pertama atau syarat yang paling menjadi perdebatan ulama adalah mukallaf. Nah, batas minimal orang bisa diakui bahwa periwayatan atau apa yang disampaikannya itu bisa diakui bahwa itu memang diriwayatkan atau didapatkan beliau dari gurunya dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, batas usia minimal orang bisa menyampaikan hadis atau menerima hadis itu 5 tahun. Abu Abdillah Zubai lebih dari itu 10 tahun. Nah, sehingga di sini banyak ikhtilaf ya, banyak perbedaan pendapat mengenai syarat diterimanya orang yang meriwayatkan hadis. Yang berkaitan dengan penetapan batas usia minimal orang disebut mumayyiz itu seperti apa. Nah, ada beberapa pendapat, ada juga yang berpendapat bahwa kemumayyizan seseorang seharusnya tidak dilihat dari umurnya, tapi dilihat dari tingkat kemampuan menangkap dan memahami pembicaraan, serta kemampuan menjawab dengan benar pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta kemampuan menghafal dengan baik apa yang didengar dan mengingat apa yang dihafalkannya. Nah, ada pendapat lain bahwa mumayyiz itu batas orang bisa menerima hadis itu bukan batas umur, karena setiap orang punya bentuk berbeda-beda ya, hormon atau usia balik, usia yang berbeda-beda ketika bisa dianggap memahami atau mempunyai kemampuan berpikirnya sudah baik, itu beda-beda usianya. Nah, sehingga yang menjadi batasan adalah bukan angka usianya, tapi tingkat kemampuan memahami atau menangkap hadis atau pembicaraan atau menangkap segala hal.
orang anak tersebut sudah bisa menangkap dengan baik, dengan jernih, ya itu ukurannya. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, sehingga ini ada ikhtilaf ya di dalam kitab hadis. Memang tidak ada ketegasan mengenai batas umur. Memang ada ikhtilaf yang menjadi patokan, yang harus jadi patokan memang mengenai tingkat kemampuan. Kalau syarat menyampaikan hadis, yang pertama adalah beragama Islam. Yang jelas pasti harus orang itu adalah seorang muslim, sahabatnya yang muslim, tabiin muslim dan sebagainya. Kemudian dewasa, sudah balik. Syarat kemudian adalah adil. Nah, orang ini jarang melakukan bohong, itu namanya adil. Kalau dalam istilah hadis disebut dengan adil. Adil di sini maksudnya adalah sifat yang melekat pada diri seseorang sebagai refleksi keimanan dan kemampuannya menjaga kehormatan diri, atau muru'ah lah. Muru'ah, orang yang bisa menjaga kehormatan diri. Indikator yang disebut dengan adil, perawi yang adil adalah orangnya jujur, jarang melakukan dosa-dosa besar atau menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian tidak melakukan perbuatan mubah yang dapat mencederai kehormatan dirinya dan sebagainya. Nah, pengecekan terhadap satu persatu sifat orang-orang atau para periwayat itu sangat penting untuk memperlihatkan bahwa apakah orang yang meriwayatkan hadis ini ada periwayat yang cacat atau tidak. Nah, pencarian keadilan ini sangat rumit ya, karena harus mengecek biografi satu persatu para perawinya. Syarat yang berikutnya adalah ingatannya kuat, harus lobit, istilahnya lobit dalam studi hadis. Ingatannya itu harus kuat. Nah, karena apa? Karena kalau hadis itu disampaikan secara lafzi, maka perlu memahami atau menangkap secara kuat mengenai lafaz hadis itu. Maka disyaratkan bahwa ingatan harus kuat. Nah, kemudian metode periwayatan hadis. Metode periwayatan hadis, metode tahammul wal ada, ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode sama. Sama ini metodenya adalah seorang guru membaca hadis dari kitab tertentu atau dari hafalannya di hadapan para murid. Nah, ketika kalian mendapatkan hadis yang itu memakai atau biasanya kan dalam hadis ada yang pakai kata an Abi Hurairah haddatsana akhbarona Umar bin Khattab dan sebagainya. Nah, sebenarnya istilah-istilah tertentu tersebut itu mengindikasikan atau mengartikan mengenai proses atau metode periwayatannya. Nah, kalau asama itu cirinya adalah bentuk lafadznya adalah kata sami'tu. Nah, kalau ada kata sami'tu bla 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 siapa perawinya, nah itu berarti dia menggunakan metode periwayatan sama mendengar atau haddatsana akhbarona. Nah, itu cirinya. Yang kedua adalah al-qiraah. Nah, al-qiraah adalah murid membaca sedangkan guru mendengarkan bacaannya. Yang baca kalau sama tadi gurunya, kalau qiraah ini muridnya, guru hanya mendengarkan. Bisa dari tulisan atau dari hafalannya sang murid. Bentuk lafadz yang menjadi cirinya adalah kata qara'tu ala fulan, haddatsana qira'ah alaihi. Nah, ciri-ciri itu menjadi ciri khas bahwa metode periwayatannya adalah al-qira'ah. Kemudian ijazah. Ijazah adalah pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut. Nah, ijazah ya seperti pemberian izin ya. Pemberian izin kalian yang di pondok pesantren atau di masyarakat juga sering kan ada ijazah baca sholawat, ijazah baca Quran dan sebagainya. Nah, itu adalah tidak melafalkan tapi memberikan izin bahwa guru mengizinkan kitab ini disampaikan, kitab ini diriwayatkan seperti itu. Nah, bentuk lafaz tahammulnya adalah ajastuka sahih Bukhari. Nah, biasanya seperti itu. Atau bentuk lafaz adanya adalah haddatsana ijazah. Nah, itu mendikasikan bahwa diriwayatkan bentuk ijazah. Kemudian al-munawalah. Guru memberi atau menyerahkan hadis untuk diriwayatkan. Nah, al-munawalah ini ya secara serta-merta guru memberikan teks hadis yang perlu kalian riwayatkan. Nah, bentuk lafaz adanya itu akhbarona juga. Akhbarona, munawala wal ijazah atau akhbarona. Nah, itu bisa mengindikasikan bahwa itu bisa jadi dengan metode periwayatan al-munawala.
Nah, kemudian al-mukatabah sama i'lam. Al-mukatabah ini bentuknya guru menulis hadis, guru yang nulis. Nah, lalu kemudian murid atau orang yang hadir di majelis itu ketika guru menuliskan, nah itu bisa langsung meriwayatkan hadis tersebut. Atau dengan cara guru menulis, orang yang tidak hadir itu bisa membaca tulisan guru tersebut yang disampaikan oleh murid yang hadir tadi. Nah, itu juga disebut dengan metode al-mukatabah. Bentuk adanya adalah kataba ila fulan. Kalau ilam, guru memberi informasi kepada murid bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab tertentu itu hasil periwayatan yang diperoleh dari seseorang tanpa memberikan ijazah atau izin. Nah, guru hanya memberikan informasi, tidak secara lafzi atau maknawi, tapi hanya dia memberikan informasi bahwa hadis ini, kitab ini didapatkan dari rawi ini. Nah, itu disebut dengan metodenya i'lam. Nah, dari beberapa metode tadi, coba silakan kalian cari, sekalian contohkan hadis Nabi, para perawi-perawi yang ada kata hadasana, sami itu sebagainya. Nah, coba cari hadis dan tentukan bahwa di dalam hadis tersebut kira-kira memakai metode periwayatan apa dengan melihat indikator kata-kata akhbarona, hadasana, sami'tu, dan sebagainya itu. Nah, kira-kira kalian mendapatkan contoh hadis yang menggunakan metode apa? Metode sama kah? Metode munawalah, mukatabah, i'lam. Nah, terserah kalian memberikan contoh yang seperti apa. Nah, akan tapi coba kalian utarakan dalam forum diskusi satu saja contoh. Kalian mencoba melihat metode periwayatan hadis dengan melihat indikator lafadz-lafadz yang ada dalam teks hadis tersebut. Oke, itu materi hari ini mengenai struktur yang ada dalam hadis dan juga cara periwayatan hadis. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf jika salah kata ketika saya menyampaikan. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.